Rakyat bergerak bukan karena mereka ingin berada di jalanan di bawah terik matahari, melainkan karena batas kesabaran telah dilampaui oleh janji-janji manis yang membusuk di dalam gedung megah. Ribuan suara yang berteriak hari ini adalah wujud nyata dari krisis kepercayaan terhadap sebuah sistem yang sibuk merawat kepentingannya sendiri sambil membiarkan keadilan mati perlahan. Gedung DPR yang berdiri megah di Senayan itu kini benar-benar berada di ujung tanduk, berdiri goyah di atas fondasi kemarahan publik yang sudah mencapai titik didih. Ketika hukum tampak begitu ramah dan kompromistis bagi para perampok uang negara, namun sangat kejam bagi rakyat kecil yang mencari keadilan, maka gelombang protes bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan sejarah yang tidak bisa dibendung. Tanggal 27 Agustus 2026, arus massa kembali memadati halaman depan gedung parlemen. Di antara kerumunan yang membawa harapan dan amarah, hadir warga Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Koordinator mereka, Teguh Istianto, menyampaikan dua tuntutan utama yang sejatinya menyuarakan kegelisahan seluruh rakyat Indonesia. Tuntutan pertama adalah mendesak parlemen untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tanpa penundaan lagi. Tuntutan kedua, mereka meminta penerapan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi yang selama ini menggerogoti masa depan bangsa. Dua tuntutan ini sederhana, tegas, dan berakar dari kelelahan kita melihat sandiwara hukum yang tidak pernah berpihak pada kebenaran. Namun coba kita renungkan bersama, apakah dua tuntutan yang begitu mendasar ini akan benar-benar dikabulkan oleh para wakil rakyat yang duduk di kursi empuk berpendingin udara itu? Anehnya, mendadak kita melihat pemandangan yang menggelitik akal sehat, di mana gedung dewan tiba-tiba terlihat sangat sibuk dan seolah ngebut menggelar rapat untuk membahas isu ini. Sikap terburu-buru yang dipertontonkan ini justru memancing kritikan pedas dari masyarakat luas. Pertanyaannya sederhana, kemana saja mereka selama bertahun-tahun kemarin? Mengapa draft rancangan undang-undang yang sebetulnya menjadi kunci utama untuk memiskinkan para koruptor ini dibiarkan mangkrak, berdebu di meja perundingan, dan sengaja diulur-ulur tanpa kejelasan yang pasti? Selama belasan tahun, narasi tentang pengesahan aturan perampasan aset selalu menguap begitu saja setiap kali isu korupsi besar mereda dari pemberitaan media. Dan kini, di tengah tekanan gelombang demonstrasi yang makin membesar, perwakilan Dewan dengan santainya memberikan pernyataan bahwa pembahasan ini baru akan rampung di akhir Desember 2026. Sungguh sebuah kalkulasi politik yang sangat rapi dan menguji ingatan publik. Saya menaruh rasa skeptis yang sangat besar terhadap janji akhir tahun tersebut, karena pola semacam ini sudah berulang kali dimainkan. Ini seperti taktik klasik untuk mengulur waktu, menenangkan amarah massa yang sedang membara, sembari berharap perhatian publik perlahan mengendur dan terlupakan begitu kalender berganti. Kalau kita mau jujur dan berpikir realistis, membuat undang-undang yang mampu memiskinkan koruptor di dalam lembaga yang diisi oleh orang-orang yang berpotensi terseret aturan itu sendiri adalah sebuah paradoks yang ironis. Itu sama saja seperti meminta sekelompok serigala untuk merancang aturan yang melarang perburuan daging segar. Mereka tahu betul bahwa begitu pasal-pasal perampasan aset digedok menjadi hukum yang sah, maka tidak ada lagi tempat bersembunyi bagi harta hasil jarahan, tidak ada lagi celah untuk menyembunyikan kekayaan haram atas nama keluarga atau kroni. Inilah alasan mendasar mengapa pembahasan aturan ini selalu berjalan merayap seperti siput ketika situasi tenang, namun mendadak berakrobat cepat ketika rakyat mulai turun ke jalan. Kita sering diajarkan untuk percaya pada proses demokrasi dan representasi politik, namun realitas di lapangan terus menguji keimanan kita pada sistem tersebut. Ketika rakyat kecil mencuri kayu untuk bertahan hidup, hukum bekerja dengan sangat cepat, presisi, dan tanpa ampun. Tetapi ketika triliunan uang negara diuapkan oleh pejabat berjas rapi, proses hukum mendadak menjadi penuh pertimbangan, berbelit-belit, dan diwarnai drama diskon hukuman. Ketimpangan inilah yang membuat tuntutan hukuman mati dan pemiskinan koruptor terasa begitu rasional di mata masyarakat awam, sebab rakyat sudah muak dengan retorika pemberantasan korupsi yang hanya manis di atas kertas, namun kosong dalam implementasi. Sikap pura-pura terkejut dan kesibukan mendadak para legislator saat ini sejatinya adalah respons defensif untuk menyelamatkan muka politik mereka. Pemandangan ini memperlihatkan betapa jarak antara nurani penguasa dan jeritan rakyat sudah terpisah oleh jurang yang sangat dalam. Mereka berdalih bahwa merumuskan pasal butuh ketelitian dan waktu yang matang, tetapi ketika menyangkut kepentingan politik elektoral atau revisi aturan yang menguntungkan kelompok mereka sendiri, sebuah undang-undang bisa diselesaikan hanya dalam hitungan hari, bahkan di tengah malam yang sunyi.
Kebijakan ganda seperti inilah yang terus memupuk rasa ketidakpercayaan publik hingga berada pada puncaknya hari ini. Gerakan dari warga Pati dan seluruh elemen masyarakat yang bergabung pada aksi ini bukan sekadar luapan amarah tanpa arah, melainkan bentuk ujian konsistensi bagi negara hukum. Jika parlemen benar-benar berniat memperbaiki bangsa ini, tidak ada alasan untuk menunda janji hingga akhir tahun 2026. Waktu 4 bulan ke depan adalah rentang yang sangat panjang dalam dinamika politik, di mana berbagai kompromi di balik layar bisa saja menggerus esensi utama dari rancangan undang-undang tersebut hingga ompong dan tidak bergigi. Rakyat tidak membutuhkan janji tenggat waktu yang mengambang, rakyat membutuhkan kepastian dan keberanian politik yang nyata hari ini juga. Skeptisisme kita terhadap janji-janji pemerintah bukan berarti kita menjadi pribadi yang pesimistis atau putus asa, melainkan tanda bahwa kewaspadaan warga negara masih hidup. Kita tidak boleh membiarkan isu vital ini meredup hanya karena diiming-imangi janji manis atau dihibur dengan pernyataan simpatik di media massa. Pengawalan ketat dari masyarakat adalah satu-satunya benteng terakhir agar tuntutan perampasan aset dan hukuman jera bagi koruptor tidak menguap menjadi sekadar komoditas politik musiman. Sistem tidak akan pernah berubah secara sukarela jika tidak ada tekanan yang konsisten dan terukur dari rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi. Melihat semua dinamika ini, kita diingatkan kembali bahwa perjuangan untuk menegakkan keadilan di negeri ini adalah sebuah maraton panjang yang amat melelahkan. Bukan lari cepat yang selesai dalam hitungan detik. Ini adalah perjuangan yang membutuhkan stamina mental yang tangguh, konsistensi tanpa henti, serta keberanian moral yang tak tergoyahkan untuk terus melontarkan suara kebenaran di tengah bisingnya retorika politik. Meskipun jalan yang harus kita tempuh terasa begitu terjal, berliku, dan syarat akan ancaman maupun rintangan, keberanian setiap warga yang mau melangkahkan kaki ke jalanan serta menyuarakan kebenaran adalah bukti paling nyata bahwa nurani bangsa ini belum sepenuhnya mati atau bertekuk lutut di hadapan kekuasaan. Jangan pernah biarkan rasa lelah, kejenuhan, atau kekecewaan mendalam membuat kita berubah menjadi pribadi yang acuh tak acuh. Kita harus ingat betul bahwa ketidakpedulian rakyat serta sikap apatis masyarakat adalah karpet merah paling mewah yang sengaja digelar bagi merajalelanya kesewenang-wenangan, penindasan, dan praktik korupsi yang makin berakar. Ketika warga memilih untuk diam dan pasrah, disitulah para perampok hak-hak publik akan berpesta dengan tenang tanpa takut diusik oleh hukum. Oleh karena itu, tetaplah menjadi masyarakat yang kritis, berani mempertanyakan setiap kebijakan yang tidak masuk akal, dan pantang terbuai oleh narasi penenang yang hanya manis di bibir saja. Mari kita saling merapatkan barisan, menguatkan satu sama lain, menjaga api optimisme agar tidak padam, dan terus mengawal setiap agenda publik demi memperjuangkan masa depan yang jauh lebih layak bagi generasi mendatang. Jika kalian merasa pembahasan naratif ini mampu memberikan sudut pandang baru yang tajam serta bermanfaat untuk membuka ruang diskusi yang lebih luas, jangan ragu untuk menyukai video ini, membagikannya kepada teman-teman kalian, dan berlangganan saluran ini agar kita bisa terus mengawal isu-isu krusial bangsa ini bersama-sama. Terima kasih banyak sudah mendengarkan hingga detik terakhir. Tetap jaga kesehatan, tetap bernalar kritis, dan sampai jumpa di pembahasan naratif berikutnya.